Kadang kita terlihat baik-baik saja di depan orang lain, tetapi di dalam hati sebenarnya sedang lelah dan kehilangan arah. Ada masa ketika seseorang tersenyum setiap hari, namun diam-diam sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Dan lewat buku ini, aku belajar satu hal, bahwa setiap luka batin bisa menjadi surat cinta dari Allah yang mengundang kita untuk kembali kepadanya. Karena mungkin luka itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal untuk kembali pulang. Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mansur Madiansyah dari UPT SMP Negeri 3 Solo Selatan. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Dear Broken Soul, Return Home to God, karya dari Liana Muspira dan Memunah Mosli. Buku ini diterbitkan oleh Andam pada tahun 2024 dan memiliki 192 halaman. Buku ini membahas tentang luka batin, kelelahan mental, overthinking, dan bagaimana seseorang menemukan kembali ketenangan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya memilih buku ini karena tema yang diangkat terasa sangat dekat dengan kehidupan remaja saat ini. Di tengah berbagai tekanan akademik, pergaulan, dan perkembangan media sosial, tidak sedikit remaja yang mengalami kelelahan mental, kehilangan arah, atau kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membaca dan memahami pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini. Yang paling saya suka dari buku ini adalah cara penulis berbicara kepada pembaca. Buku ini tidak memaksa kita untuk langsung menjadi kuat, tidak juga menyuruh kita untuk berpura-pura bahagia. Sebaliknya, pembaca diajak untuk memahami emosinya sendiri terlebih dahulu, mulai dari rasa sedih, kecewa, kesepian, hingga kehilangan arah. Semuanya digambarkan sebagai sesuatu yang manusiawi. Melalui bahasa yang sederhana dan menyentuh, penulis menunjukkan bahwa luka bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan bagian dari proses pertumbuhan diri. Pada akhirnya, kita diajak untuk melihat bahwa setiap kesulitan dapat menjadi jalan untuk menemukan ketenangan dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Buku ini juga mengajarkan bahwa proses pulih bukan tentang melupakan luka, tetapi belajar berdamai dengannya. Menurut saya, kekuatan terbesar buku ini ada pada perpaduan antara psikologis dan spiritualitas. Tidak banyak buku yang mampu membahas kesehatan mental, namun tetap terasa lembut dan menenangkan dari sudut pandang agama. Saat membaca buku ini, saya merasa seperti sedang diajak berbicara secara perlahan, bukan dihakimi, tapi dipahami. Beberapa bagian bahkan membuat saya berhenti sejenak dan merenungkan kehidupan saya sendiri, tentang rasa lelah dan bagaimana manusia sering lupa tempat pulangnya. Saya juga belajar bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Hal inilah yang membuat buku ini terasa relevan, terutama bagi remaja yang sedang mencari jati diri dan ketenangan batin. Penulis tidak menawarkan kebahagiaan instan, melainkan mengajak pembaca untuk memahami dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Kelebihan buku ini adalah bahasanya yang lembut, sederhana, dan mudah dipahami, terutama oleh remaja. Buku ini juga berhasil memadukan pendekatan psikologis dan nilai-nilai spiritual, sehingga pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman emosional, tetapi juga penguatan iman. Namun, beberapa bagian akan lebih mudah dipahami jika disertai contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Meski begitu, pesan yang ingin disampaikan penulis tetap memberikan makna yang mendalam bagi pembacanya. Setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa menjadi rapuh bukan berarti lemah. Kadang manusia memang harus jatuh terlebih dahulu agar belajar bagaimana cara kembali berdiri. Inilah alasan mengapa saya merekomendasikan buku ini, terutama bagi remaja yang sedang merasa lelah, kehilangan arah, atau ingin belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, tidak semua luka hadir untuk menghancurkan. Ada juga luka yang justru mengajarkan kita cara untuk kembali pulang. Saya Mansur Madiansyah, terima kasih telah menonton. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.